Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membuat bagian kategori dari apa yang telah kami pelajari di mata kuliah Web Programming 2. Nah, di sini saya akan membuat bagian kategorinya untuk bagian controllernya saja, karena di bagian edit pengguna, edit kategori sama yang lainnya, viewnya yang lain tampilannya udah saya bikin semua. Jadi di sini saya tinggal membuat bagian controller kategorinya saja. Baiklah, saya akan beri ke codingannya. Di sini kita menggunakan codingannya hampir sama, bahkan sama dengan codingan bagian pengguna ini. Jadi tidak terlalu sulit untuk bikin codingan di bagian kategori karena sudah ada contoh di sini. Kita bisa mengkopas dari bagian pengguna lalu dipindahkan ke kategori, hanya ada beberapa ubahan saja. Nah, untuk bagian view edit kategori, view tambah kategori, udah saya bikin sendiri. Jadi di sini saya tinggal membuat bagian controllernya saja. Baiklah, saya akan mulai codingan saya ini. Di sini saya dengan cara mengcopy ini, nanti ada beberapa yang perlu diubah. Mengcopy di bagian pengguna ini, disimpan di kategori. Nah, jangan lupa ini kita tambahkan agar dia tidak merah. Nah, di sini yang diubah ini user ini sesuaikan dengan nama database yang ada di database kategori yang sudah kita bikin. Di sini kebetulan nama database saya adalah kategori juga. Ini database-nya ada dua kolom. Kolom yang pertama ada ID dan yang kedua ada nama kategori. Yang ID integer 20, yang nama kategori varchar-nya 100. Oke, baiklah, kita lanjut ke codingan lagi. Nah, di sini kita ubah di bagian di pengguna ini, ubah menjadi kategori, dan view pengguna ini ubah menjadi view kategori karena view kategorinya udah saya bikin. Baiklah, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi masih dengan cara yang sama. Di sini saya akan mengcopy lagi dari pengguna ini. Nah, di sini bagian create-nya nih. Dari ini public function tambah pengguna, nanti ini akan menjadi tambah kategori. Nah, dari sini kita step by step, Ctrl C dulu. Oke. Nah, tambah pengguna ini kita jadikan dengan tambah kategori. Dan di sini juga di view tambah pengguna sama pengguna ini kita ubah menjadi view tambah kategori sama kategori. Nah, lanjut lagi teman-teman.
pengguna ini kita ubah menjadi edit kategori juga. Nanti yang akan berbeda itu di sini, di public function yang bagian simpan. Di sini kita akan buat codingan baru lagi. Di sini agak berbeda, namun ada persamaan. Contohnya ini sama, yang berbeda adalah ini. Kita bikin sendiri codingan yang bagian ini ya, bagian public function simpan. Nah kawan-kawan, di bagian pengguna ini diubah menjadi kategori. Setelah itu di bagian user ini juga diubah menjadi kategori. Dan nanti kita ada tambahan di bagian ini ya. Oke, saya lanjut codingan lagi. Di sini kita bikin tabel di sini kita bikin variabel nama kategori. Nah baiklah kawan-kawan, kita sudah membuat ini di bagian public function simpan ini ada variabel nama kategori, dan di sini ada nama kategori variabel nama kategori ya. Nah jangan lupa yang paling penting itu ini bisa membuat semuanya gagal, itu tanda petik koma. Nah, lanjut lagi kawan-kawan. Kita buka ke bagian pengguna lagi. Di sini ada update.
update-nya ini eh, kesamaannya sama seperti tadi, yaitu ininya masih sama. Bagian ID yang user ini kita ubah menjadi kategori. Nah, terus yang pengguna ini kita ubah menjadi kategori. Di sini ada apa? Kalau datanya berhasil. Nah, di sini misalnya kita update nih, kalau data berhasil disimpan, dia akan menampilkan tulisan ini, data berhasil disimpan. Namun kita pindah ke bagian kategori ya. Ini tidak jauh beda kawan-kawan, hanya kita perlukan yang ini bisa kita kopas. Kita kopas dari sini saja. Kita copy dari sini, Ctrl C, pindahkan ke bagian kategori. Nanti kita ubah sedikit, tetap ada yang diubah kawan-kawan. Nah, bagian ini kita hapus sampai sini karena ini berbeda. Nah, lalu kita sisakan ini. Yang ini sama, hanya ini diubah menjadi kategori. User ini juga kita ubah menjadi kategori. Nah, dan oke, waktunya kita membuat codingan. Pertama-tama yang perlu kita buat itu variabel ID-nya dulu. Variabel ID, variabel data, ada juga variabel nama kategori. Nanti termasuk di dalam ini juga. Cuma di sini tadi kan ada nama kategori. Nah, di sini juga ada nama kategori. Oke, saya akan lanjut codingannya kawan-kawan. Nah, nama kategorinya bisa, kalau pusing-pusing malas ngetik nih, bisa kita ambil dari sini. Dari nama kategori itu sama saja. Nah, kita kopas ke bawah. Nah, jadi ini tempat kita inputkan nama kategori sama ID-nya. Dan lanjut lagi, bagian bawahnya ada di sini ada variabel data. Variabel data ini isinya itu adalah nama kategori.
Ini untuk tahap terakhirnya kita akan buat public function bagian hapus. Ini bagian hapusnya sama saja, hanya ini nanti diubah menjadi kategori dan ini diubah menjadi kategori. Kita kopas saja. Nah, jadi bagian user ini, bagian user kita ubah menjadi kategori. Nah, setelah berubah menjadi kategori, setelah itu ada tambahan lagi kawan-kawan. Jadi di sini tidak awas. Nah, di sini di bagian delete ini itu hanya kategori. Tadi kan usernya. Jadi di sini kita gantikan dengan kategori. Nah, di bagian di direct pengguna ini juga kita ganti dengan kategori. Nah, jadi hanya sampai di sini kan kawan codingannya, dan saya rasa cukup mudah, tidak terlalu ribet. Jadi setelah ketika kita sudah membuat di codingan pengguna ini, karena dia kan agak mirip kan kawan, hanya ada juga yang berbeda. Yang berbedanya di bagian ini, bagian update yang di sininya berbeda. Nah, terus bagian simpan di sini yang berbeda. Jadi di bagian, karena ini kan dia tuh banyak itunya, banyak ada username, nama ada username, ada password, ada nama lengkap. Nah, kalau untuk bagian kategorinya hanya ada dua, dia hanya ada ID sama kategorinya saja. Nah, kita lihat hasilnya kan kawan. Nah kan kawan, di sini kategorinya masih kosong. Kategori masih kosong, sedang di penggunanya udah ada edit, hapus, ada tabel nama lengkap, username, nomor HP, ada semua. Nah, di bagian kategorinya masih kosong kan kawan. Kita akan refresh terlebih dahulu. Nah, sekarang bagian kategorinya sudah ada. Di sini kita bisa menambahkan data. Contoh, ini ada beberapa data yang pernah saya tambah. Sebelumnya saya pernah bikin, namun itu hanya untuk mencoba terlebih dulu. Dan ini adalah kebetulan udah tugas dari dosen. Dan ini disuruh buat video tutorial, jadi kita lihat. Kita bikin data nama terlebih dulu adalah kambing. Kita bikin nama kategorinya nama kambing. Kami datang saja kawan-kawan. Simpan. Nah, di sini telah tersimpan satu kategori dengan nama kambing. Apabila kita lihat, apabila kita hapus, nah di sini dia akan mengonfirmasi hapus. Apakah Anda ingin menghapus data dengan ID kambing? Oke, kita hapus. Nah, jadi sini kosong kawan-kawan. Kalau untuk ini saya bikin sendiri kawan-kawan. Sebenarnya dari dosen belum ada sih. Baiklah, kita akan keluar logout. Logoutnya ada dua cara. Bisa dari sini bisa, dari sini juga bisa. Baiklah. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video saya ini. Saya pamit undur diri. Salam sejahtera untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.